seperti apa perempuan-perempuan yang mereka tidak mengganggu sih biasanya. Jadi perempuannya ngapain? Hantu perempuannya? Cuma jalan-jalan. Hah? Serius? Ya yang pakai dress yang bagus, yang pakai bara-bara sama debu. Wow. Mereka karena zaman senang barat jalan. gitu ya? Iya, mereka senang jalan-jalan di sini. Atau orang tentara suka mengganggu di cerita sih sama orang. Oh, jadi tentara itu mungkin karena dia dulu tentara waktu perang dunia melawan Napoleon. Atau yang dibunuh sama Peter. Sama Peter. Oh, ya. Itu yang agak jahat ya. Iya. Jahat karena dia emang rohnya gentayangan kalau bahasa Indonesia-nya. Oh gitu. Gentayangan jadi berkeliaran. Привет всем. Apa kabar semua teman-teman? Kembali lagi kita ketemu dengan Belajar Rusia Indonesia. Terima kasih sudah menonton channel kami. Di Moskow terdapat banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi yang menarik. Beberapa tempatnya adalah tempat-tempat mistis yang dipercaya ketika kita datang, Ugada Jelani menyampaikan satu permohonan atau beberapa permohonan, tempat itu dipercaya akan ispalnya Jelani atau mengabulkan permohonan kita. Ada beberapa tempat-tempat yang memiliki histori yang tidak biasa atau bisa dikatakan histori yang agak kelam. Salah satunya tempat itu adalah bangunan di belakang saya. Apa nama bangunan itu dan seperti apa cerita kelam itu? Yuk kita sama-sama masuk ke dalam. Sekarang kita berada di dalam Biara Novodevichy. Di sini ini biara khusus untuk perempuan. Jadi semua yang tinggal di sini hanya perempuan. Selain mungkin ada beberapa pastor laki-laki, atau mereka bisa datang ke sini untuk membuat misa. Jadi di belakang saya itu gedung khusus untuk biarawati, mereka tinggal di situ, terus bekerja, makan segala macam. Terus sekarang di belakang saya bagian nekropol karena sekarang ada renovasi gereja-gereja di sini dan kayaknya seluruh tempat ini direnovasi dan disiapkan untuk musim dingin. Jadi bagian besar dari nekropol yang kuburan khusus untuk orang kaya zaman dahulu, zaman kerajaan Moskow, jadi tertutup. Jadi kita bisa melihat cuman beberapa patung kayak ini. Ini kayaknya patung orang tentara jenderal zaman Alexander, karena dia ikut di sini tertulis dia ikut
dia ikut perang dengan Napoleon, dia ikut Borodino, Zamość, Königsberg. Jadi orang memang terkenal, jadi dia dikubur di sini. Sekarang saya berada di depan Katedral Smolensk. Jadi pernah ada kejadian itu tahun 1998 ketika di Moskow cuacanya tidak bagus sama sekali, jadi anginnya kencang sekali sampai salib, semua 5 salib di atas, dari atas ya, semua salib jadi jatuh. Sebenarnya itu tanda tidak baik sekali ya. Dan setelah kejadian itu, peristiwa itu, terjadilah default ya, rubelnya turun dan negaranya jadi miskin sekali. Setelah itu salibnya dikembalikan dengan baik, dan kadang-kadang orang menjelaskan peristiwa itu sebagai tidak buruk. Kenapa? Karena dulu salib-salib itu ditaruh oleh orang Lituania ya, jadi, dan mereka bukan orang Ortodoks, jadi karena itu salib-salibnya jatuh. Dan setelah salib-salib itu jatuh tahun 1999, ketika dikembalikan memang ditaruh oleh orang Ortodoks. Jadi sekarang semua baik ya, dan gereja nyaman, aman. Ini sebenarnya kuburan, bukan gereja. Di dalam adalah orang tokoh Moskow. Dia dulu, kalau kita bisa bilang dengan bahasa zaman sekarang, dia businessman. Dia jual kain katun. Nah, dan sebenarnya tiap orang dulu bisa beli tempatnya di sini kalau cukup kaya ya. Kita sebenarnya beruntung menikmati kuburan ini, karena setelah pecah Uni Soviet, semua kuburan dikembalikan ke tempatnya, atau sebenarnya dari ribuan kuburan cuman 100 yang dikembalikan di tempatnya seperti ini. Jadi yang lain ditinggal tanpa patung, dan malamnya di sini agak seram ya, karena orang yang ditinggalkan tanpa patung masih cari tempat mereka. Jadi beberapa tulang sebelum semua dibongkar di sini oleh pemerintah Soviet, dipindah ke samping ke kuburan Soviet Novodevichy. Ya, kalau kuburan Novodevichy itu buatan Soviet, dan banyak tokoh Uni Soviet yang terkenal dikubur di situ. Jadi memang benar ya, ada yang nulis bahwa di sini ada kemungkinan memang tempat monumennya tidak sesuai dengan tempat dia dikuburin, jadi karena nggak ketahuan sebenarnya ya exactly tempatnya di mana dikuburin, hanya dibuat monumennya aja gitu. Iya, pas zaman Soviet kan semua dibongkar di sini. Jadi di sini jadi kebun, bener-bener kebun gitu ya. Iya, kebun kayak agarot, betul. Terus beberapa tokoh dipindah ke samping. Nah, yang dipindah ke samping itu yang ditemukan tulang belulangnya. Iya, mereka ambil tulang belulang. Pas dapat. Iya, dapat. Diteliti ya sama. Iya. Masih ada patung waktu itu. Masih ada patungnya. Iya.
terus mereka dipindah ke Kayak samping. misalnya siapa tuh? Misalnya ya Anton Chekhov, Anton Chekhov. Nikolai Gogol. Nikolai Gogol. Ya. Itu terkenal ya penulis. Iya, mereka dipindah Pindah karena memang patungnya di kuburan. persis di bawah. Tapi ada banyak yang nggak ketahuan lagi di mana ya. Iya, karena kan daftarnya juga tidak begitu pasti ya. Kayak di samping gereja atau Jadi cuma ditulis si A dikubur di samping gereja. iya. Tapi di sampingnya di bagian mana kan nggak Iya. jelas juga ya. Oke, kita cari tempat lain. Berarti yang membuat tempat ini mungkin agak sedikit mistis, auranya beda gitu ya. Karena mungkin ada banyak tokoh atau orang yang dikuburin tapi patungnya nggak dibikin karena memang para ahli belum ketemu dia di mana gitu ya. Tapi ada di sini karena dulu ditimbun gitu aja jadi agarok, jadi kebun gitu ya. Iya, betul. Oke, menarik juga karena yang kita lihat sekarang cuma ada beberapa kayak monumen patung dan sebenarnya kalau dulu memang benar ini semua kuburan, ini dikit banget ya patungnya ya masih Iya, ya. di sini paling 100 kuburan Yang betul-betul yang pasti betul ditemuin begitu ya. atau bisa dikit-dikit ya. Kira-kira gitu. Yang gitu. Terus di mana lagi kita? Nah, Itu bisa. Sofi Basha. Sosebasnya di situ. Oke. Kita di sini. Nah, memang kalau bukan renovasi ya, atmosfer di sini kalem, Sepi ya. sepi, Ayah bilang. dingin. Untung kita datang pas lagi renovasi berarti nih agak rame. Iya. Nggak Dan sepi nyeremin. kalau musim dingin lebih seram di sini. Ada orang yang kayak mau cuman melihat tempat ini sebagai museum. Ya, ada yang datang ke sini untuk berdoa, untuk misa. Di sini biara masih aktif. Jadi di sini dulu sebenarnya bukan hanya biara, tapi juga apa namanya, jail, Kuburan. Apa itu? темница, Temniца. tyrma, Oh, penjara. penjara ya, betul. Oh, gitu. Untuk perempuan, para perempuan ya, dan yang tidak disukai sama raja Oke. ya, Karena dia jelek atau gimana? karena dia nakal mungkin. Oke. Ya, kalau buat sesuatu yang tidak baik, perempuan kita bilang была пострижена в монахини, malah Dicukur. dicukur jadi biarawati, dan ditaruh di sini sampai dia meninggal. Oke. Jadi perempuan jangan nakal-nakal ya. Kalau nggak, seandainya kalian hidup di masa itu, kalian akan dimasukin ke sini. Jadi biarawati. Salah satu tokoh yang mungkin paling terkenal adalah Sofia Alexeyevna. Itu kakaknya Peter the Great ya. Peter pertama yang jadi emperor pertama Rusia. Dia awalnya dia ratu, tapi ketika Peternya jadi dewasa, dia bilang ya udah, saya akan menjadi raja, kasih saya tempat. Dia nggak mau, dia membuat bikin kerusuhan, pemberontakan gitu ya. iya, dan tapi tidak jadi ya, Tidak berhasil. tidak berhasil. Terus Udah dia Peter taruh dia di sini, membuat dia biarawati. nah kan tadi Mama Uli bilang si Sofia Alexeyevna Iya. semacam kayak
tanda kutip dipenjarain sama adiknya sendiri si Piotr Pierwszy ya, Peter the betul. Great. Di mana dia posisinya waktu itu? Nah, coba kita lihat di situ. Situ ya. Nah, inilah Naprudная bashnya. Menara Naprudная atau Sofia bashnya yang menjadi Menara Sofia berarti. ya Menara Sofia yang menjadi penjara Sofia Alexeyevna. Di sini apa yang biasanya legenda apa atau cerita apa yang biasanya terkait sama bashnya ini? Jadi legendanya cerita bahwa Piotr setelah kerusuhan itu taruh kakaknya Sofia Alexeyevna di sini di atas, terus ini kelihatan jendela-jendela dari dalam ya? dari dalam ya. Terus dari jendela itu Sofia Alexeyevna melihat itu waktu itu kan musim dingin dan Piotr waktu itu Memancung ya memancung semua perusuh ya perusuh di dekat danau itu. di danau itu. Ya. Coba tunjukin mana danaunya Iya, sih? itu danau. Oh, itu danau. Ya, dan Sofia Alexeyevna Bisa ngelihat dari jendela. memang melihat sengaja acara itu. Dia sengaja memancung di depan jendela itu supaya kakaknya ngelihat gitu. Betul. Tujuannya buat apa sih dia? Dia eksibisionis apa? Enggak ya. Supaya menunjukin. Sofia menunjukin bahwa dia adalah raja mungkin ya, sebagai katanya Hukuman hukuman. buat kakaknya. Itu kayak teror mental juga berarti. Ya, soalnya karena legendanya cerita bahwa Sofia Alexeyevna sakit hati sekali sampai dia meninggal, dan karena itu menara ini menjadi tempat sihir sih, Tempat mistis. Sampai sekarang orang datang ke sini untuk Iya, meminta permohonan. minta sesuatu dari Sofia Alexeyevna, dan banyak yang jadi nyata. Terkabul. Ya, terkabul. Terlepas dari kejadian bahwa dia sebenarnya di menara ini sakit hati justru ya, malah kayak harusnya auranya negatif kan ya. Iya. Sakit hati karena Sofia menjadi велика мученица, ada nggak? jadi kamu kayak Мученица, ya. ini apa martir ya. Iya. Kayaknya dia juga orang Kudus. Ya. Tapi sebentar deh, waktu si Piotr memancung itu yang dipancung siapa sebenarnya di danau? Yang perusuh yang apa sih? Streltsy, Yang penembak ya, tentara. Oh tentara. gitu. Yang ikut Sofia Alexeyevna. Oh, jadi pendukungnya Sofia Alexeyevna itu ya. Kalau untuk Zakata Jelanya, Bisa kata. orang datang cuman pegang Tembok itu? dinding, ya, Cuman sayangnya sekarang karena ada renovasi ya, ya tidak bisa. dindingnya jadi jauh, nggak bisa kepegang. Atau ada orang yang menulis pun di dinding atau kasih surat. Coba yuk kita deketin lebih dekat dindingnya kayak gimana. Ya, kita melihat. Ya. Kalau ingin saudara atau orang yang kalian dekat dengan kalian mau berhasil, mau jadi orang sukses, datanglah ke sini pas malam bulan purnama, dan permohonannya menjadi nyata, ya pasti dikabulkan. Itu dipercaya seperti itu ya. Iya, banyak yang jadi. Datangnya ke kelasnya ini, ke menara ini atau enggak hanya di ke Sekitarnya? taman ini ya, ke danau ini. terus melihat bulan purnama Iya. sambil menyampaikan permohonan gitu. Iya, dan doa mungkin. Terus banyak olahragawan lari di sini sebelum, atau jalan-jalan saja di sini malam sebelum kompetisi. Oh, supaya sukses juga. Supaya gitu. sukses. Jadi sebenarnya yang membuat tempat ini fenomenal dan punya kekuatan gaib gitu karena ada menara ini ya sama danau ini. Iya. Oke.
sayang banget ya ini direnovasi jadi tertutup. Di dalam juga ada beberapa tempat yang bukan tertutup tapi nggak nyaman kita jalan karena digali ya. Iya. Banyak galian. Terus di sini seperti teman-teman bisa lihat ada, coba ditunjukin tuh ada kayak pembatas gitu, jadi ada bedeng-bedeng karena memang lagi direnovasi total kayaknya. Cuman tidak merubah bentuk aslinya, ya kan? Iya, itu bagus. Jadi kami agak terbatas untuk menunjukkan tulisan-tulisan atau apa yang ada di tembok itu di balik. Dan saya takut nanti dicat lagi. Iya, dicat takutnya ulang, memang supaya- dicat karena memang biasanya orang bikin tulisan, surat-surat gitu di situ, kayak permohonan Iya. gitu. Punya Terutama aura malam. tertentu ya. Ya, orang kadang-kadang orang bisa melihat malam ya, melihat hantu di sini. Ada banyak Hantu? kejadian Oh, ya, ya? seperti apa perempuan-perempuan yang tidak mereka tidak mengganggu sih biasanya. Jadi perempuannya ngapain? Hantu perempuannya Cuma ngapain? jalan-jalan. Hah? Serius? Ya, yang pakai dress yang bagus, yang kayak barok-barok zaman dulu. Wow. Mereka Oh, karena mereka zaman senang barok jalan. gitu ya? Iya, mereka senang jalan-jalan di sini. Atau orang tentara suka mengganggu. Dicerita sih sama orang. Oh, jadi tentara itu mungkin karena dia dulu tentara waktu Perang Dunia melawan Napoleon atau yang dibunuh sama Peter sama pertama. Piotr. Iya. Oh, itu yang agak jahat ya. Iya. Agak jahat Mereka- karena dia emang rohnya gentayangan kalau bahasa Indonesianya. Oh gitu. Gentayangan jadi berkeliaran gitu. Mhm. Oke, itu saja saya pikir. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kita akan kasih video-video lain selanjutnya tempat-tempat mistis di kota Moskow karena masih banyak ya tempat Iya. seperti ini. Terima kasih udah nonton dan kami ingin mendengar komentar teman-teman. Sebenarnya ada nggak sih cerita-cerita lain yang teman-teman dengar tentang tempat-tempat mistis di kota Moskow atau ada yang mau kejadian bertanya atau ada yang tertarik ya mau datang ke sini mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita senang hati akan menjawab dan sudahnya.